Kami dari SD Negeri 1 Giri Emas akan bercerita tentang Ande Lumut yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, daerah Kediri. Langsung saja, nama saya Ayu Bella, berperan sebagai Yuyu Kangkang dan Panji Asmara Bangun. Nama saya Risma, saya berperan sebagai narator. Nama saya Sabta, saya berperan sebagai Kelenting Abang, Kelenting Biru, dan Prajurit. Nama saya Ayu Purnama, saya berperan sebagai Kelenting Kuning. Nama saya Tika, saya berperan sebagai Kelenting Hijau dan juga Burung Pamal. Selamat menyaksikan ya! Ande Lumut. Dikisahkan pada zaman dahulu kala berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayarana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka terjadilah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmara Bangun, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Hingga pada suatu hari, kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran sengit berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Ia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan ketiga anaknya yang bernama Kelenting Abang, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat jadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Namun, Kelenting Kuning dari perlakuan yang baik. Setiap hari, ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketika kakak angkatnya sangat pemalas, mereka bisanya hanya menyuruh saja. Kelenting Kuning! Kelenting Kuning! Mana sih dia? Iya kak, ada apa? Kok lama sekali sini? Ayo Kelenting Kuning! Studi bajuku! Dan cepat siap aku sampai bersih mengkilap. Awas saja ya! Kenapa ya aku tidak diperlakukan oleh baik dengan kakak-kakakku? Kenapa ya nasibku begini? Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmara Bangun telah berhasil mengalahkan musuhnya yang menyerangnya. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencari keberadaannya. Ia mengarahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Selang beberapa hari, seorang pengawal mengabarkan bahwa ia bertemu dengan seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji di sebuah desa. Ampun Baginda, hamba ingin memberitahu kabar gembira untuk Baginda. Apa kamu telah mengetahui keberadaan istriku? Ampun Baginda, hamba hanya melihat seorang perempuan yang mirip dengan istri Baginda. Namun, hamba belum yakin bahwa itu istri Baginda. Baik, terima kasih atas informasinya. Tapi kau juga harus tetap mencari istriku sampai ketemu. Baik, Baginda. Setelah mendengar laporan itu, Panji Asmara Bangun pun berangkat menuju ke desa Datar. Desa itu berseberangan di mana desa Kelenting Kuning tinggal. Panji Asmara Bangun tinggal bersama seorang janda yang bernama Mbok Rangga. Ia menjadi anak angkat Mbok Rangga dan menyamar sebagai Ande Lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang Ande Lumut mencari jodoh segera tersebar. Kelenting Abang, Kelenting Hijau, dan Kelenting Biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar Ande Lumut. Tak lupa, mereka memakai perhiasan dan pakaian yang sangat bagus. Kelenting Hijau, apakah dandananku sudah bagus? Sudah bagus kalau punyaku. Bagus. Wah, kalian cantik sekali. Hei Kelenting Kuning, apakah kamu mau mengikuti sayembara itu juga? Hah, kamu pun tak punya baju. Kamu mau ikut sayembara dengan baju yang lusuh seperti itu? Benar, lebih baik kamu diam saja di rumah membersihkan semua pakaian kotor itu. Baik, Kak. Awas saja kau.
segera pergi berangkat, sedangkan Kelenti Kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba, datanglah seekor burung bangau yang memberinya sebuah cambuk sambil berkata, Halo, Tuan Putri. burung bangau bisa berbicara. Kamu sebenarnya siapa sih? Aku adalah burung bangau ajaib yang akan membantu kamu menemukan Panji Asmara Bangun. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dedapan untuk mengikuti sayembara itu. Tuan Putri akan bertemu Panji Asmara Bangun di sana. Dan juga, terimalah cambuk ini jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan. Tuan Putri bisa membantu. Terima kasih Sang Bangau. Ya Tuhan, terima kasih karena sudah mau membantuku. Kelenti Kuning pun bergegas menuju ke desa Dapan. Sementara itu, ibu dan ketiga kakak angkatnya sudah sampai tepi sungai. Tetapi mereka bingung, tak ada satupun perahu yang nampak. Jembatan juga tak ada. Lalu bagaimana mereka menyeberang? Sungai itu sangat luas, dalam dan deras arusnya. Tiba-tiba datanglah seekor kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan jasa untuk membantu mereka menyeberangi sungai dengan satu syarat, mereka harus menciumnya. Bagaimana kita menyeberangi sungai ini? Aha, ada kepiting raksasa. Apakah dia bisa menolong kita? Hei kepiting raksasa, apakah kamu mau membantu kami? Hahaha, aku akan membantu kalian. Tapi kalian harus memenuhi satu syarat. Apapun syaratmu akan kami lakukan asalkan kami bisa menyeberangi sungai. Syaratnya adalah kalian harus menciumku terlebih dahulu sebelum aku mengantarkan kalian ke seberang sungai ini. Baiklah. Mereka pun menyanggupi persyaratan itu, dan mereka pun menyeberangi sungai. Beberapa saat kemudian, sampailah Kelenti Kuning di tepi sungai. Ia bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk membantu Kelenti Kuning menyeberangi sungai dengan satu syarat. Kelenti Kuning harus menciumnya. Kelenti Kuning menolak persyaratan itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkannya. Yuyu Kangkang tidak mau memberangkatkannya karena Kelenti Kuning tidak mau menuruti persyaratan itu. Kesabaran Kelenti Kuning telah habis. Ia mengeluarkan cambuk dan sang bangau dan membukanya ke sungai. Iya! Seketika itu juga, air sungai langsung surut. Yuyu Kangkang yang melihatnya pun ketakutan. Akhirnya, ia mau membantu Kelenti Kuning untuk menyeberangi sungai tanpa persyaratan itu. Ibu dan ketiga kakak angkatnya sudah sampai di rumah Pok Randa. Secara bergantian, Kelenti Abang, Kelenti Hijau, dan Kelenti Biru menunjukkan kecantikannya pada Anda di lumut. Tetapi, tak satupun dari mereka yang terpilih karena mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Tibalah Kelenti Kuning di rumah Pok Randa. Anda di lumut memilih Kelenti Kuning sebagai istrinya karena ia tahu hanya Kelenti Kuninglah yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Adik-adik lumut membongkar penyamarannya. Diceritakan bahwa ia adalah Panji Asmara Bangun. Akhirnya Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekaraji telah berkumpul kembali. Sebagai ucapan terima kasih, mereka mengajak Pok Randa untuk tinggal bersama di sana sebagai ucapan terima kasih. Dan mereka pun hidup bahagia. Sayang, akhirnya aku menemukanmu.